Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita sudah masuki sejarah perang Badar dan kemenangan di Badar. Di sini ada bab tentang kota Madinah menerima berita kemenangan dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan perang Badar ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah satunya ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran, Suratul Nasr. Disebut Suratul Nasr, surat kemenangan, karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kemenangan, di mana dua kemenangan perang ini menentukan perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dua peperangan ini terjadi dua-duanya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan pembukaan kota Mekah. Ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud apabila datang kemenangan Allah, maksudnya kemenangan di sini artinya kemenangan di Badar. Dengan kemenangan di Badar inilah maka semakin semangat kaum muslimin untuk istiqamah di atas ajaran Islam dan semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan membuat terpuruk wajah musuh-musuh Islam, baik dari kalangan musyrikun ataupun orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan kemenangan peperangan ini tidak lain dan bukan semua karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Makanya disebutkan di sini, tatkala kemenangan sudah diraih kaum muslimin secara sempurna, artinya musuh kalah telak dengan kaum muslimin, maka Nabi SAW mengirimkan dua orang untuk menyampaikan kabar gembira kepada penduduk Madinah. Bagaimana tidak? Peperangan ini membuat sedih sebagian keluarga kaum muslimin, terutama istri-istri dan anak-anak yang menanti suaminya saat berjihad dan berperang. Apakah suami-suami mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka selamat ataukah mati syahid? Maka Nabi SAW tidak mau membuat kekhawatiran, sehingga Nabi pun mengirim dua manusia mulia supaya menghabar gembirakan kepada penduduk Madinah, supaya mereka sangat senang dan gembira. Di sini disebutkan di antaranya Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ini seorang sahabat yang sangat giat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai dalam peperangan ketika semua sahabat Nabi tidak sanggup berpuasa, dia berpuasa sendiri bersama Nabi.
Jadi dia punya ketahanan fisik luar biasa, Abdullah ibn Rawah ini. Di saat perang pun dia masih tetap mampu berpuasa, bahkan di saat peperangan yang sangat panas cuacanya, dia sanggup menahan lapar bersama Nabi SAW, padahal semua sahabat tumbang. Itulah memang Abdullah ibn Rawah luar biasa. Lah beliau diutus untuk menyampaikan berita dengan cepat agar penduduk Madinah itu berbahagia. Kemudian di sana ada Zaid ibn Harithah. Beliau diutus untuk menyampaikan kabar gembira penduduk kepada para penduduk yang tinggal di daratan rendah. Zaid ibn Harithah sudah saya jelaskan. Beliau adalah anak angkat Nabi SAW. Dulu saat putra Nabi SAW meninggal, Nabi terpukul hatinya, karena bagaimanapun anak laki-laki di zaman itu sangat berharga. Makanya membawa kesedihan tersendiri kepada Rasul dengan meninggalnya Qasim. Maka melihat kesedihan itulah, kebetulan Khadijah mendapatkan hadiah dari kerabatnya yang baru saja membeli seorang budak laki-laki namanya Zaid. Maka Khadijah kemudian menghadiahkan kepada Rasul supaya Zaid ini dijadikan anak angkat. Dan terkadang orang tua angkat terhadap anak angkatnya lebih cinta kepada anak kandungnya. Apalagi kalau seandainya anak angkatnya itu lebih berakhlak, lebih cerdas, lebih berbakti, terkadang orang tua angkat lebih cinta. Saya kenal satu wali murid di Jabal Luhur itu. Ketika dia menyerahkan anak putrinya di pesantren saya, sampai menangis itu. Alasannya karena semua anak-anak kandungnya itu tidak mau belajar agama, memilih untuk belajar umum. Hanya anak angkatnya yang mau diletakkan di pesantren, karena dia berharap tadinya anak-anaknya yang mau belajar agama supaya bisa lebih manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Tapi rupanya Allah takdirkan anak angkatnya pula yang mau belajar agama, sehingga dia lebih sayang kepada anak angkatnya dibandingkan anak kandungnya. Lah Nabi SAW sangat cinta dengan Zaid ibn Harithah ini, apalagi melihat potensi yang luar biasa dari anak angkatnya ini. Lah Zaid ibn Harithah sendiri sebenarnya adalah anak yang tertangkap dalam peperangan. Jadi kabilahnya diserang, kemudian kalah. Kemudian anak-anaknya disandra, dijadikan budak, kemudian dijual. Lah salah satunya Zaid ini ketangkap, kemudian dijual di pasar, kemudian dibeli oleh kerabat Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, dan Khadijah menghadiahkan kepada Nabi. Lah setelah besar Zaid ini, rupanya terdengar berita tentang ayahnya. Jadi ayahnya mendapatkan kabar gembira tentang keberadaan putranya yang diculik oleh penjajah, bahwa dia berada di satu rumah dan pemiliknya namanya Muhammad. Maka orang tuanya Harithah ini akhirnya mengumpulkan uang untuk menebusnya. Setelah cukup uangnya, dia pun mendatangi Nabi SAW untuk mengambil Zaid dan menebusnya. Tapi Nabi SAW menolaknya dan menyerahkan kepada Zaid keputusannya. Kata Nabi SAW, ya Zaid, di hadapan engkau ada orang tuamu, ada kerabatmu, ada paman dan bibimu, dan di hadapanmu juga ada ayah angkatmu. Terserah engkau milih mengikuti siapa. Tapi tak disangka rupanya Zaid justru memilih bersama Nabi, tidak mau ikut pulang bersama orang tuanya. Inilah terkadang orang tua angkat ini kalau baik, anak pun lebih sayang dibandingkan orang tuanya sendiri. Dia lebih memilih bersama Rasul dan tidak mau pulang bersama ayahandanya. Sejak itulah Nabi SAW senang dengan Zaid sampai nasab ayahnya diganti.
dan dia umumkan kepada manusia, sekarang Zaid bukan Zaid ibn Haritha, tapi Zaid ibn Muhammad. Dan itu tersebar di kota Madinah. Kenapa demikian? Saking senangnya Nabi SAW karena tidak punya anak laki-laki. Tetapi kemudian setelah turun ayat tentang larangan tidak boleh menisbatkan anak angkat ke bapak angkatnya, di mana Allah turunkan ayat di permulaan surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu ad'iyaakum abna'akum, tidak boleh anak-anak angkat itu dinasabkan kepada ayah angkatnya. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, kembalikan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, maksudnya bapak-bapak kandungnya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya ayat larangan menisbatkan anak angkat ke ayah angkat, maka Rasul mengembalikan dari Zaid ibnul Haritha, Zaid ibn Muhammad kepada Zaid ibnul Haritha, dikembalikan kepada ayahnya. Walaupun tetap anak itu bersama Nabi SAW dan melahirkan putra namanya Usama ibn Zaid dan sangat dicintai Nabi. Dari sini ada faedah bahwa tidak boleh seseorang secinta apapun kepada anak angkatnya menasabkan kepada bapak angkatnya, karena anak angkat dengan bapak angkat itu, satu, tidak ada hubungan nasab, yang kedua tidak ada hubungan mahram, yang ketiga tidak ada hubungan waris, yang keempat tidak ada hubungan wali. 4 perkara ini terputus kepada anak angkat. Tidak ada hubungan nasab kita dengan dia, kecuali kalau dia disusukan, baru kemudian menjadi anak susuan. Tidak juga ada hubungan mahram, tidak juga ada hubungan waris. Bahkan anak angkat yang perempuan tidak bisa dinikahkan oleh wali dari ayah angkatnya. Tetap yang menikahkan adalah ayah nasab biologisnya. Kalau tidak ada, dikembalikan kepada pemerintah, dalam hal ini ya KUA, sebagai perwakilan pemerintah untuk menikahkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Zaid ini tumbuh besar di lingkungan Nabi SAW dan menjadi orang yang tidak berpisah bersama Nabi dan menjadi orang yang melindungi Nabi. Bahkan saat Nabi SAW dilempari ketika berdakwah di Taif, maka punggung Zaid inilah yang menjadi sasaran lemparan batu penduduk Taif untuk melindungi jasad Nabi SAW. Wajar kalau seandainya Zaid ini menjadi anak kesayangan Nabi SAW dan manusia yang paling dicintai Nabi. Siapa yang menyakitinya berarti menyakiti Nabi SAW. Walaupun setelah kemudian dia dewasa, Nabi SAW kemudian meminangkan dia dengan Zainab bintul Harith. Zainab ini seorang bangsawan, wanita tercantik dari wanita-wanita Madinah, dan dia keturunan bangsawan. Ketika itu Nabi SAW datang ke rumah Zainab untuk meminangkan demi anak angkatnya Zaid. Pada awalnya salah paham, dikiranya keluarga Zainab ini Nabi datang meminang untuk dirinya. Maka mereka sangat senang karena putrinya akan menikah dengan Nabi SAW. Tapi setelah Nabi kemudian mengemukakan maksudnya, tujuan datang meminang bukan untuk dirinya tetapi untuk Zaid, maka mulailah berubah raut muka keluarga Zainab ini. Bahkan Zainab sendiri mulai ragu-ragu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur keluarga ini. Turun ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan, apabila Allah sudah memutuskan sebuah perkara dan Rasulnya, tiba-tiba dalam hatinya ada kebimbangan. Tidak layak bagi seorang mukmin meletakkan kebimbangan dalam hatinya, karena itu bagian daripada maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di ujung ayat Allah mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah melakukan kesesatan dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya setelah turun ayat ini menegur keluarga Zainab, karena mereka adalah seorang sahabiah, seorang sahabat dan sahabiah yang taat dengan aturan Islam.
maka mereka hanya mampu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat atas titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Karena berbeda status. Zaid ini bekas budak dan juga tidak memiliki rupa yang tampan karena dia berkulit hitam. Kemudian juga dia mantan budak, tidak punya nasab yang diangkat menjadi angkat Nabi SAW. Sementara Zainab ini anak bangsawan, sehingga dalam Islam itu tidak sekufu. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala memberikan anjuran kepada kita, walaupun bukan sebuah kewajiban, kalau kita hendak menikahkan putra putri kita dengan orang lain, carilah yang sekufu, artinya yang seimbang, supaya tidak saling merendahkan satu yang lainnya. Jangan pula anak kita ini sarjana dinikahkan pula dengan yang tidak sekolah. Ini yang pintar dengan yang bodoh ketemu haho-haho nantinya. Ya. Jadi nggak akan ketemu. Ataupun orang yang kaya sekali menikah dengan orang yang miskin papa sekali, maka akan terjadi penghinaan nantinya. Merendahkan pasangan satu dengan yang lainnya, tidak menghargai pasangan satu dengan yang lain, dan kalau ada konflik pasti akan membawa keunggulan masing-masingnya. Itulah kata Syekh bin Baz, walaupun ini tidak wajib, tapi anjuran sebaiknya sekufu. Cari yang seimbang dari segi pendidikan, dari segi kekayaan, dari segi ketampanan, dan begitu seterusnya. Walaupun bukan sebuah kewajiban. Boleh orang miskin menikah dengan orang kaya, pejabat nikah dengan rakyat, tidak ada masalah. Cuman umumnya biasanya tidak akan bahagia, gitu maksudnya. Makanya terjadi kepada Zaid dengan Zainab, tidak bahagia hidupnya. Walaupun mereka adalah hidup di zaman keemasan, tapi yang namanya perasaan, mereka juga manusia. Tentu masing-masing merasa ada unggul, sehingga banyak bertengkar. Ya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan ayat untuk Rasul memerintahkan Zaid menceraikan Zainab. Karena kalau hidup sudah tidak bahagia, untuk apa dipertahankan? Kalau keluarga itu sudah tidak bahagia, untuk apa tujuan kita ini berkeluarga? Supaya bahagia, dengan kebahagiaan itu supaya lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah, saling menolong. Bukankah keluarga bukan tujuan, dia hanya sekedar wasilah saja? Jadi kita berkeluarga itu dijadikan wasilah supaya masuk surga, gitu maksudnya. Loh, kalau di dunia saja sudah jadi neraka jahanam, cemana pula masuk surga? Makin jadi neraka sakor nantinya. Artinya bahwa setelah kemudian Allah merintahkan Rasul agar Zaid menceraikan Zainab, selang selesai masa iddahnya, tiba-tiba ada perintah aneh, di mana Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk menikahi bekas istri anak angkat di sini? Alasannya untuk membatalkan tradisi jahiliyah yang kuno. Tradisi jahiliyah di mana mereka menyamakan antara anak kandung dengan anak angkat. Pada dalam Islam itu harus dibedakan. Anak kandung punya hukum sendiri, anak angkat punya hukum sendiri. Anak kandung ini, dia anak yang jelas nasabnya, jelas mahramnya, jelas walinya, jadi ada hubung kaitnya dengan warisnya. Tapi anak angkat kan tidak ada. Makanya kalau seandainya anak angkat menceraikan istrinya, berarti istri bekas ini anak angkat itu bukan mahram dan bukan siapa-siapa bagi ayah angkatnya. Karena dia sudah bukan siapa-siapa lagi, ibaratnya istri orang lain yang diceraikan kemudian menjadi janda, maka siapapun boleh menikahi dia. Maka Nabi SAW ingin membatalkan tradisi ini, karena orang-orang jahiliyah menganggap aib tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Maka Rasul diperintahkan oleh nikahi Zainab untuk membatalkan tradisi jahiliyah. Akhirnya menikahlah Nabi dengan Zainab, dan Zainab menjadi bangga karena menikah dengan Rasul dan mengatakan kepada madunya, kalian dinikahkan wali-wali kalian, sementara aku dinikahkan langsung dari 7 lapis langit sana, katanya. Saking senangnya Zainab menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kembali kepada kisah Zaid. Lah kisah Zaid ibn Haritha, anak angkat Nabi SAW, akhirnya menikah dengan seorang wanita. Saya lupa namanya. Wanita ini seorang janda. Kemudian setelah masa iddahnya selesai, datang kepada Rasul. Kemudian dia menyodorkan 2 nama di hadapan Nabi SAW.
Pertama Muawiyah, yang kedua kalau tidak salah Abu Jaham. Kata Nabi SAW, jangan menikah Abu Jaham. Kenapa? Itu tidak pernah lepas cambuk di bahunya. Maknanya dia tukang pukul. Nanti kau tersiksa jadi istrinya. Adapun Muawiyah, jangan nikah dengan dia. Dia miskin kali, kau susah makan nanti katanya. Nikahlah dengan Zaid katanya. Jadi Nabi SAW jadi macomblang bahasa kita ya. Jangan nikah dengan orang ini, karakternya nggak bagus, kasar, kasihan kamu. Juga jangan nikah dengan dia, masalah nanti hidupmu. Miskin sekali dia, Muawiyah. Tetapi nikahlah dengan Zaid. Maka menikahlah janda ini dengan Zaid, dan akhirnya diberikan keturunan. Salah satunya adalah Usamah ibnu Zaid. Usamah ibn Zaid, cucu angkat Rasul yang sangat dicintai Nabi SAW karena keahlian dalam perang luar biasa. Walaupun dia pernah mengalami kesalahan dalam peperangan, di mana ketika dia berperang, Usamah ibn Zaid ini, ada musuh yang kabur, dikejar sama dia dengan orang Ansar. Pertama orang Ansar yang kemudian menghadangnya, kemudian menghunus pedangnya. Tiba-tiba ketika hendak menebas dengan pedangnya, ini orang musyrik ini tiba-tiba mengucapkan tauhid, la ilaha illallah katanya, Muhammad Rasulullah. Akhirnya disarungkan kembali pedangnya. Tapi Usamah tidak puas dengan perlakuan orang Ansar, malah kemudian dia maju, dihunuskan pedangnya. Sekali lagi orang musyrik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetap ditebas mati dia. Akhirnya peristiwa ini sampai kepada Rasul. Marah Rasul, kemudian memanggil Usamah dan mengatakan, ya Usamah, aqaltalta man qala la ilaha illallah? Kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah memberikan pembelaan di hadapan Rasul. Rasul, sebenarnya itu tipu-tipu saja, ini kan peperangan. Namanya peperangan itu bisa tipu-tipu. Makanya Rasul mengatakan, inna al-harba kaidun. Peperangan itu sebuah tipu daya. Jadi Usamah memahami ini tipu-tipu saja, karena dia takut pedang saya saja dia pura-pura syahadat katanya. Maka Rasul mengatakan, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kau bongkar dadanya, sehingga engkau mengetahui isi hatinya, apakah dia berpura-pura atau sungguhan masuk Islam. Maka Usamah terdiam. Sampai Rasul mengatakan, ya Usamah, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah kalau kalimat la ilaha illallah datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, dia telah membunuh yang mengucapkanku. Akhirnya Usamah mengatakan, laitani aslamtu yauma idzin. Duhai kiranya aku baru masuk Islam katanya. Karena orang baru masuk Islam mu'alaf itu Rasul enggak segarang itu kalau marah. Jadi dia berangan-angan baru masuk Islam ya, supaya Rasul reda marahnya gitu. Tapi lihat bagaimana di sini Zaid ibn Harithah ini masuk dalam keluarga Rasul sebagai anak angkat, dan anaknya cucunya Rasul, cucu angkat, menjadi orang yang paling disayang Nabi SAW karena kepiawaian dalam memimpin perang. Dia kecil-kecil, anak muda, sudah diangkat menjadi panglima perang. Di usia belia, di usia belasan tahun, ya sekitar 6 atau 17 tahun, dia sudah diangkat menjadi panglima sebelum wafatnya Nabi, untuk menyerang pasukan Musailamah al-Kadzdzab, si nabi palsu itu. Rasul sudah mempersiapkan untuk mempersiapkan perang melawan orang-orang Imperium Romawi. Jadi sudah disiapkan, padahal di belakangnya ada Abu Bakar, Umar, itu semua senior, sementara pemimpinnya anak muda, masih belasan tahun Usamah bin Zaid ya. Tapi sayang, pasukan ini sebelum diberangkatkan untuk melawan Imperium Romawi ini, kemudian Rasul meninggal dunia. Lah di masa Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi pemurtatan di mana-mana. Salah satunya banyaknya si nabi palsu yang kemudian mulai memberontak. Sementara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tidak mau menggagalkan pasukan yang sudah disiapkan Nabi. Walaupun Umar menyarankan pakai dulu pasukan itu untuk memberantas nabi-nabi palsu, nanti kita kirim, tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Pasukan yang sudah disiapkan Nabi saya tidak mau mengambilnya. Akhirnya kemudian setelah banyak pertimbangan, Abu Bakar hanya mengambil orang-orang tertentu saja. Sebagian besar mereka persis seperti yang dikehendaki Rasul, disuruh untuk menyerbu Imperium Romawi di zaman itu. Hanya beberapa orang yang dikecualikan seperti Umar dan beberapa tokoh. Abu Bakar meminta agar ikut memimpin pemberantasan para nabi-nabi palsu di zamannya, dan berhasil dua-duanya. Usamah datang dengan kegemilangan, Abu Bakar pun bisa menumpas para pemberontak dan membunuh nabi-nabi palsu di zaman itu, sehingga terkenal Islam ini ditolong
oleh dua manusia. Pertama Abu Bakar di zaman banyaknya orang murtad, yang kedua oleh Imam Ahmad di saat negara terfitnah dengan Al-Quran dikatakan makhluk, yang merupakan akidah sesat Mu'tazilah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali di sini. Jadi Nabi SAW mengutus dua manusia. Pertama Abdullah ibn Rawaha, yang kedua Zaid ibn Harithah, supaya menghabar gembirakan kepada penduduk Madinah, supaya mereka makin semangat untuk menyambut keluarga mereka. Mereka tidak sedih lagi, karena bagaimanapun perang ini membuat khawatir keluarga. Jangankan perang di zaman sekarang saja, ibu dipamiti suami kerja di luar negeri, tahu tidak ada kabarnya, ya kan? Apa nggak kembang kempis itu nyawa itu kan? Ini jangan-jangan suami saya kawan lagi. Oh, udah 6 bulan tidak balik-balik katanya kan? Jangan-jangan tenggelam pula. Ya. Apalagi ini jelas perang yang taruhannya jelas nyawa kan? Otomatis juga membuat khawatir. Maka Rasul tidak mau membuat khawatir umatnya. Makanya setelah terjadi kemenangan total, Rasul mengirim dua manusia mulia, Abdullah ibn Rawaha dan Zaid ibnul Harithah, untuk menghabar gembira kepada penduduk Madinah. Kemudian kata beliau di sini, sementara orang-orang Yahudi dan kaum munafikin telah menghembuskan propaganda bohong di Madinah. Bahkan mereka sampai menyebarkan berita bahwa Nabi SAW terbunuh. Naudzubillah. Menang dibilang kalah. Itulah terkadang berita hoax. Berita hoax ini bisa menjungkir balikan keadaan yang tadinya kuat menjadi lemah, dan itu ciri khasnya orang-orang munafik menggembosi kaum muslimin yang bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Dan tatkala salah seorang munafik melihat Zaid ibn Harithah menunggang Al-Qaswa, maksudnya unta Nabi namanya Al-Qaswa, dipinjam dari Nabi, berkatalah dia, sungguh Muhammad telah terbunuh. Lihat untanya, kami kenal, mana penunggangnya. Jadi sangkanya kemudian ini kesempatan alasan, itu unta milik Nabi, kenapa ditunggangi orang lain? Berarti orangnya sudah mati gitu maksudnya. Jadi mereka menganggap bahwa dengan melihat unta, dan unta itu dikenal sebagai unta dimiliki Nabi SAW, tiba-tiba kemudian ditunggangi Zaid, maka ini kesempatan orang munafik ini kemudian menyebar Muhammad SAW telah terbunuh. Inilah untanya yang kita kenal, dan ini Zaid datang tidak tahu apa yang harus dikatakan karena panik dan datang untuk membawa berita kekalahan. Lihat kompor mereka, padahal Zaid datang membawa kemenangan, kabar kemenangan. Manakala kedua utusan itu telah sampai, maka kaum muslimin pun mengerumuni mereka berdua dan mulai mendengarkan berita dari keduanya, hingga mereka benar-benar yakin bahwa kaum muslimin telah meraih kemenangan. Dari sini kita tahu, jangan sekali-kali dua telinga kita ini mudah menerima berita-berita yang belum jelas kabar gembiranya, kabar beritanya. Karena cukuplah kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli masani. Cukuplah orang itu dikatakan sebagai manusia banyak dosa ketika dia menghabar gembirakan sebuah berita sesuai dengan apa yang didengarnya saja, tanpa meng-cross-check kebenarannya. Nah, ini hari ini orang yang seperti ini banyak. Ada berita di medsos, kemudian main copy paste. Ada berita di YouTube, kemudian main download, disebar di tempat lain. Yang penting dapat konten, dapat uang, dan begitu seterusnya. Dan itu paling banyak sekali, apalagi sekarang berita-berita global. Perang di mana-mana kan gitu ya. Yang kita tidak tahu juntrungan perangnya seperti apa. Terkadang ada orang yang membuat konten itu, terkadang yang penting banyak view-nya, terkadang judulnya lain, isinya lain. Palestina menang melawan Israel, kan? Ternyata kebalikannya. Cuma di titik-titik tanda tangan, tanda tanya, tanda seru, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini bisa menjadikan manusia kemudian resah. Apalagi kebalikannya, oh Palestina begini-begini umpamanya, resah semua manusia. Makanya kenapa kemudian tidak boleh kita ini menerima berita secara global, apalagi mengenai nyawa dan orang ramai, orang banyak, apalagi tahun-tahun politik, naudzubillah. Nah, kemudian di sini maka keceriaan dan kegembiraan pun melanda semua warga Madinah. Kemudian mereka pun mulai bertahlil, bertakbir, bergema di seantero kota Madinah. Para pemimpin kaum muslimin yang berada di Madinah bergerak menuju jalan ke Badar untuk memberikan ucapan selamat
kepada Rasul dan pasukan para sahabat atas kemenangan besar di perang Badar. Usamah ibn Zaid sampai berkata, berita kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah binti Rasulullah yang merupakan istri Utsman ibn Affan. Ketika berangkat Rasul menugasiku bersama Utsman untuk mengurisinya. Jadi kita tahu bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai Dzunuraini, pemilik dua cahaya. Ali radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah di Kufah, ada orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa pendapatmu tentang Utsman ibn Affan? Maka Ali radhiyallahu anhu dengan lantang mengatakan, tahukah kalian siapa Utsman? Huwa rajulun yud'a fi mala'il a'la bidzinuraini. Tahukah kalian siapa Utsman, kata Ali? Dia adalah seorang laki-laki yang Allah berikan gelar dengan pemilik dua cahaya. Kenapa digelar sebagai pemilik dua cahaya? Karena sejak Adam diciptakan sampai manusia diwafatkan di akhir zaman, tidak ada manusia yang menikahi dua putri seorang nabi kecuali Utsman ibn Affan. Dia menikahi Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah meninggal, dia menikahi adiknya Ummu Kulthum. Jadi tidak ada manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati yang pernah menikahi dua putri seorang nabi, apalagi nabi yang mulia Rasul kita Muhammad SAW, melebihi Utsman. Utsman lah yang menikahi dua putri nabi, makanya disebut pemilik dua cahaya. Lah saat perang Badar, Utsman sudah mendaftar bahwa dia ingin terlibat dalam perang Badar. Tapi Nabi SAW tidak mau melibatkan Utsman dan menjanjikan bahwa nanti saham peperangan, artinya harta, kalau kita menang dalam perangan, ganimahnya kau akan dapat bagian, tapi kau jangan pergi dalam peperangan. Kenapa Rasul melarang? Yang akhirnya nanti saat Utsman menjadi khalifah, ini yang jadi persoalan. Kenapa para pemberontak itu memberontak Utsman dan membunuhnya? Salah satunya mereka mencacati masalah ini. Kenapa dia tidak ikut perang Badar? Padahal itu perang penentuan, perang yang Nabi mengatakan siapapun yang terlibat dalam perang Badar itu maka tidak akan memadaratkan dia apapun yang ia lakukan. Jadi mereka mengatakan, orang-orang Sabaiyah yang membunuh Utsman ini, kenapa dulu di zaman Rasul kok tidak perang Badar? Padahal para sahabat ikut semuanya. Padahal kita tahu bahwa alasan Utsman tidak ikut perang Badar bukan tidak mau ikut, dia sudah daftar, tapi Rasul mencegahnya. Kenapa mencegahnya? Karena anaknya sakit, Ruqayyah. Jadi meminta kepada Utsman, jangan kau terlibat dalam Badar, urus istrimu. Dari sini menunjukkan bahwa di antara kewajiban seorang suami, adalah mengobati istrinya kalau dia sedang sakit. Sebagaimana Utsman mengobati istrinya walaupun tidak tertolong, akhirnya Ruqayyah meninggal. Tapi bagaimana Utsman diperintah Rasul untuk mengobati istrinya. Nggak tahu suami ibu-ibu kalau lagi batu diberikan sanaflu atau enggak. Tapi yang jelas bahwa di sini kewajiban seorang suami bukan hanya memberikan nafkah lahir batin, bukan hanya rumah, makan, minum, pakaian, tapi juga kesehatan. Ini bagian dari kewajiban mereka. Ya. Intinya bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar karena mengurus Ruqayyah. Lah saat perang Badar berkecamuk, rupanya penyakit Ruqayyah semakin parah. Tidak tertolong, tabib-tabib sudah angkat tangan tidak bisa mengobatinya. Saat betul-betul perang Badar selesai juga umur Ruqayyah. Ya, Zaid menceritakan, karena kebetulan Zaid pun tidak terlibat dalam hal ini, dia hanya memberitakan saja kemenangan. Kemudian Zaid menceritakan bahwa kemenangan ini datang tatkala kami selesai mengebumikan Ruqayyah. Artinya Rasul datang, Ruqayyah meninggal. Ruqayyah sendiri dulunya adalah mantan istri dari putra Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu punya dua putra namanya Utbah dan Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum. Menunjukkan apa? Kekeluargaan Abu Lahab dengan Nabi SAW itu sangat dekat dan sangat akrab. Ini sebelum diangkat jadi Nabi. Jadi keduanya sangat akrab sekali pertaliannya. Tidak mungkin tidak akrab kalau tidak menikahkan putra putri mereka. Tapi masalahnya baru saja kemudian keduanya menikah, ketika itu terjadi musim dagang.
Jadi hari ini menikah dan keduanya belum digauli, masih perawan. Utbah dan Utaibah sudah terlibat dalam keberangkatan dagang ke Syam, karena kan mereka berangkat tidak mungkin satu persatu rombongan. Ada musimnya dagang itu. Mereka harus berangkat. Hari ini menikah, besok berangkat, dan tidak sempat dicampuri. Lah ketika kemudian putra-putra Abu Lahab ini sudah sampai di Syam dan usia Nabi SAW sudah 40 tahun, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka semua anak-anaknya masuk Islam, termasuk Ruqayyah dan Ummu Kulthum masuk ke agama Nabi SAW. Disinilah terjadi permusuhan Abu Lahab, sehingga ketika keduanya pulang, Utbah dan Utaibah, untuk menyakiti Rasul, maka Abu Lahab mengatakan kepada kedua putranya, ceraikan istri-istri kalian, hinakan keduanya, pulangkan kepada orang tuanya. Akhirnya kemudian Utaibah mengembalikan Ummu Kulthum kepada Rasul, tapi dengan cara yang baik. Utbah pula kasar dan mengatakan hampir meludahi muka Rasul, dan mengembalikan Ruqayyah, sampai Rasul mendoakan buruk dan mengatakan, Allahumma sallit alaika kalbun min kilabik. Ya Allah, semoga orang ini kau kuasakan anjing dari anjing-anjingmu, katanya. Rupanya doa ini sampai kepada Abu Lahab. Ketakutan Abu Lahab ini, saat kemudian Utaibah hendak berangkat pergi dagang kembali, sampai dia menitipkan kawan-kawannya, aku terngiang dengan doa Muhammad itu, jangan-jangan akan menjadi kenyataan, tolong jaga anakku di perjalanan, gitu. Ketika sampai di perbatasan Sam, dia sedang tertidur, tiba-tiba dia bangun, rupanya singa sudah di depannya. Kawan-kawannya pergi semua ketakutan, akhirnya dimakan kepalanya, mati, ya. Ketika singa menerkam kepalanya, tiba-tiba dia mengatakan, qatalani Muhammad, qatalani Muhammad. Muhammad sedang membunuhku. Singa yang membunuh Muhammad pula jadi kambing hitamnya. Dasar si Utaibah ini, ya. Jadi dia mengatakan seperti itu sampai mati Utaibah. Intinya bahwa Ruqayyah ini kemudian setelah menikah dengan diceraikan oleh suaminya, dan ingat bahwa Utsman ini sebenarnya dari dulu sudah naksir si Ruqayyah ini. Cuman sayang kalah cepat. Ya. Dia sudah hendak meminang sebelum dia menikah dengan putra Abu Lahab itu. Dia sudah ada keinginan, karena Utsman ini kan terkenal akhlaknya. Dia kaya dan dia suka derma. Orangnya baik akhlaknya. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar mengatakan, tidak ada yang pantas dari kami untuk menjadi delegasi melebihi Utsman. Utsman itu dicintai manusia baik di zaman jahiliyah atau setelah Islam. Kenapa? Jarang sekali orang kaya suka dermawan. Rata-rata orang kaya itu bakhil, ya. Tapi di zaman itu Utsman orang kaya, tapi dia dermawan dan akhlaknya baik. Makanya dia dicintai baik di zaman jahiliyah atau dalam Islam. Saking baik akhlaknya, sampai malaikat pun malu dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Rasul malu dengan Utsman, bahkan para sahabat sangat segan dan menyegani Utsman ibn Affan. Nah, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ketika mendengar kemudian Ruqayyah menjadi janda, inilah kesempatan, kutunggu janda, bahasanya. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan meminang Ruqayyah. Resmilah menikah Utsman dengan Ruqayyah. Pernikahan yang menjadi percontohan, sampai orang Arab banyak membuat syair dalam pernikahannya. Tidak ada pernikahan seindah pernikahan Utsman dan Ruqayyah. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan percontohan di tengah-tengah para sahabat. Sampai akhirnya ketika hijrah pertama ke Habasyah, mereka juga yang memimpin. Kemudian hijrah kedua ke Habasyah, mereka juga yang memimpin. Kemudian ketika hijrah ke Madinah, orang-orang Habasyah dia pun bergabung. Akhirnya kemudian Utsman bin Affan pun harus terpisah dengan istrinya ketika manusia sedang bertempur di perang Badar. Menang, Ruqayyah pun meninggal. Nah, ini kisah Ruqayyah bintu Rasulullah SAW, istri Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Wallahu alam, ini diantara sedikit dari penjelasan kemenangan kota Madinah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan. Ya. Ini mengenai tadi disampaikan perkawinan yang sekufu ya Ustaz. Iya. Dari kisah tadi ada Zaid itu berarti berilmu juga ya Ustaz. Zaid bin Harithah dengan Zainab. Dan ternyata sama-sama berilmu berarti ya Ustaz.
tidak menjamin juga berarti kerukunan dalam beragama ya Ustaz. Jadi bagaimana dengan kami ini gitu ya Ustaz? Bisa. Iya, alhamdulillah. Itu kan ya kita tahu bahwa di zaman dulu memang kan pernikahan itu kan lewat perjodohan. Di zaman dulu itu pernikahan lewat perjodohan. Tapi perjodohan di zaman dulu itu kan demi kebaikan. Orang tua lebih memahami kebaikan anaknya dibandingkan anak itu sendiri. Lain di zaman sekarang. Zaman sekarang anak ini kadang-kadang menganggap pilihan dia lebih baik dibandingkan orang tuanya. Makanya dia cari jodoh itu di Facebook, di YouTube, TikTok. Akhirnya ya dapat kucing kurap kan gitu ya. Harusnya dapat yang baik gitu, justru dapat nggak jelas ya. Lah, adapun kenapa Zaid kemudian berselisih dengan Zainab? Sebenarnya perselisihan rumah tangga itu bukan dialami Zaid saja, Nabi pun berselisih. Nabi lo berselisih dengan istri-istrinya. Apalagi istri-istrinya Rasul kan kubu-kubuan gitu ya. Ada kubu Aisyah, ada kubu yang lain. Yang tidak berkubu itu cuma satu, Ummu Salamah. Dia nggak mau berkubu karena dia wanita berakal. Ya, wanita yang paling berakal dari semua istri Nabi itu adalah selain Khadijah yang sudah meninggal adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini karena memang Rasul pernah mendoakan kepada Allah untuk menghilangkan kecemburuannya. Karena ketika meminang Ummu Salamah menyebut, bagaimana engkau akan menikah dengan wanita pencemburu wahai Rasul? Kata Rasul, baik, aku akan berdoa kepada Allah agar cemburumu Allah cabut. Nah, maka sejak itulah Ummu Salamah ini menjadi istri yang paling berakal di tengah-tengah istri-istri Nabi. Jadi kalau ada konflik sama istrinya itu, semua melapor kepada Ummu Salamah untuk disampaikan kepada Nabi. Dia jadi juru bicaranya itu. Dan semua bisa diatasi. Semua bisa diatasi. Bahkan sebagian pendapat Ummu Salamah itu didengar Nabi. Contoh ketika terjadi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kan orang-orang masih pakai kain ihram waktu itu. Mau umroh tahu-tahu dicegat, tidak boleh masuk. Ya. Sementara kan tidak boleh mengganti pakaian biasa kecuali setelah tahallul. Ya, menyembelih kurban kemudian tahallul, menyembelih binatang. Ketika sahabat disuruh untuk menyembelih dan mencukur, nggak ada yang mau sahabat itu. Karena mereka sudah geram sekali, maunya perang aja, nggak mau balik ke Madinah. Kata Ummu Salamah, sehingga Rasul mengadu kepada Ummu Salamah, sahabat nggak ada yang nurut katanya. Kata Ummu Salamah, gini saja, nggak usah kau perintahkan. Kau keluar, panggil tukang cukur, kau gundul di hadapan mereka katanya. Akhirnya Rasul nurut seperti yang dimatakan Ummu Salamah. Dia panggil tukang cukur, dicukur rambutnya. Akhirnya semua sahabat ikut mencukur rambutnya. Artinya kan Ummu Salamah didengar ucapannya oleh Nabi SAW gitu ya. Jadi Nabi SAW biasa berkonflik dengan para, dia juga manusia. Sisi lain juga dia Nabi dan Rasul. Di sisi lain dia juga manusia. Pernah bermasalah dengan istri, bahkan pernah akan menceraikan. Rasul itu pernah bercerai dan tidak rujuk. Dengan siapa? Ibnatul Jaun namanya. Seorang gadis dari asing, dia tidak paham bahasa Arab, tiba-tiba mengucapkan kalimat yang menyakiti hati Nabi. A'udzubillahi mink. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Harusnya kan dari setan, masa berlindung dari Nabi? Maka Rasul marah dan mengatakan, kalau begitu kupulangkan kau ke rumah kedua orang tuamu. Alhiki bi ahli. Kembali kepada keluargamu. Ini talak ghairu sharih namanya. Talak yang tidak jelas, harus perlu niat. Karena kalimat ini belum jatuh talak kecuali kalau niatnya mentalak jatuh talak. Makanya ibu kalau diusir sama suami, pulang kau ke kampung sana. Ini jangan langsung ditanya apa maksudnya bang, ya. Nanti kalau langsung ditanya maksudnya cerai, habislah, ya. Sudah pulang aja bu. Kalau kata suami pulang, kamu pulang aja. Nanti kalau suami sudah reda, sudah rindu, baru tanya, bang maksudnya kemarin apa? Oh enggak, masih pelajaran aja. Ah, berarti belum cerai. Kalau nanyanya lagi emosi, pasti cerai bu. Pasti cerai kalau lagi emosi kan. Pulang ke kampungmu. Apa maksudnya bang? Pisah kita, pisah, cerai jadinya kan. Tapi kalau pulang ya pulanglah kan itu. Nanti kenapa kau pulang? Kau suruh pulang ya pulanglah. Jadinya. Jadi itu perlu niat artinya ya. Kalau ghairu sharih itu perlu ada niat. Tapi kalau jelas, ku ceraikan kamu, ku talak kamu, enggak perlu dan niat lagi. Maka main-mainnya dan sungguh-sungguhnya jatuh cerai. Intinya bahwa keluarga Nabi juga pernah bermasalah, pernah menceraikan dan tidak rujuk, pernah mengancam cerai.
pernah cerai tapi rujuk, seperti ketika menceraikan Hafsah. Rasul menceraikan Hafsah. Tapi ketika itu Jibril datang mengatakan, kenapa kau ceraikan Hafsah? Bukankah Hafsah adalah wanitamu di sorga? Dia adalah qawaman, sawaman, dia ahli puasa, ahli salat malam. Kenapa kau ceraikan? Akhirnya rujuk lagi. Dan pernah mengancam cerai juga. Ya, ketika sebagian istrinya minta tambahan belanja. Istri Nabi aja minta tambahan belanja, apalagi ibu. Ya. Jadi minta tambahan belanja, akhirnya Rasul sudah berusaha ngasih nafkah. Ya, begitulah kemampuan Nabi. Akhirnya Rasul pun kemudian turun ayat, katakan ya Muhammad kepada istri-istrimu, kalau mereka ingin dunia kasih, habis itu cerai. Ya, ceraikan baik-baik. Kalau mereka ingin dunia, ceraikan. Tapi kalau ingin Allah dan Rasulnya, biarkan mereka, tahan mereka dengan baik. Akhirnya tidak ada takut. Semua tidak mau bercerai dengan Nabi, karena akan hilang status umul mukmininnya kan itu. Akhirnya kemudian mereka pun rujuk. Tetapi ingat, konflik keluarga Nabi itu supaya menjadi syariat. Kenapa di keluarga Nabi ada konflik? Supaya jadi syariat. Kalau di keluarga Nabi tidak ada konflik, ketika umatnya konflik, bingung cari cara menyelesaikan konflik. Dengan adanya konflik di keluarga Nabi, kemudian Rasul menyelesaikan dengan solusi. Solusi itulah yang akan menjadi solusi setiap konflik di keluarga kaum muslimin. Begitu juga sahabat. Karena para sahabat jauh lebih mulia, lebih berilmu dibandingkan kita. Kalau mereka bercerai, berarti ada alasannya. Nah, jadi intinya bahwa kita tidak bisa ciut dan mengatakan, aduh mereka saja masalah, cemana pula kita kan itu. Ya, setiap orang pasti ada masalah. Orang yang tidak berkeluarga saja stres, banyak masalahnya. Ya, bahkan lebih stres lagi orang yang tidak berkeluarga. Artinya orang yang berkeluarga pasti ada masalah. Masalah ya hadapi saja, bismillah kan gitu. Tapi yang jelas bahwa kalaupun harus berujung dengan perceraian, itu pun bukan berarti gagal dalam berumah tangga. Karena perceraian itu terkadang juga solusi. Allah belum menjodohkan dia sampai ke sorga. Mungkin di dunia saja, mungkin jodoh dia berbeda, lain orang. Ya. Jadi sekali lagi, cerai itu terkadang menjadi solusi, ya terkadang menjadi bencana juga. Seperti terjadi kepada siapa? Hasan ibn Thabit, juru bicara Nabi. Hasan ibn Thabit memang bukan orang yang ya ganteng, tidak. Orangnya pendek, orangnya hitam gitu ya, nggak ganteng sama sekali. Istrinya pula paling cantik. Jadi kalau umpamanya Hasan ibn Thabit ini al-Mushammath, kalau jalan bersama kawan-kawannya jelek sendiri, hitam sendiri, kriwil sendiri itunya ya, kepalanya itu. Jadi istrinya selalu nampak, kenapa suami saya jelek sendiri katanya. Jadi dia selalu melihat kalau dia kawan-kawannya berjalan, suaminya yang paling jelek sendiri, paling pendek sendiri. Jadi akhirnya makin hari selalu dibanding, hilang cintanya. Inilah kadang-kadang hilang cinta dalam keluarga ketika suka membanding-banding. Ya, membanding-banding. Makanya kenapa ada sisi utama orang itu menikah dengan janda, tapi ada sisi utama juga menikah dengan gadis. Terkadang orang kalau menikah dengan janda atau duda, jeleknya suka membanding-bandingkan. Umpamanya dengan duda, kau itu tidak seperti istriku dulu. Nah gitu. Si duda, si janda juga gitu. Kok tak seperti suami aku dulu? Kan gitu ya. Itulah, tapi ya mungkin keutamaannya juga lebih pengalaman dan begitu seterusnya. Apalagi punya anak-anak, dia lebih bisa jadi ibu. Tapi kalau dengan gadis kan mau dibandingkan dengan siapa kan? Dia belum pernah punya pengalaman. Intinya bahwa namanya konflik keluarga itu pasti terjadi. Dan itu sudah sunnatullah bahasanya. Terkadang itu juga jadi bumbu-bumbu keluarga. Setelah bertengkar akhirnya tumbuh cinta. Cinta yang lama hilang setelah bertengkar, rupanya ketika rujuk, rupanya pula tumbuh di situ. Kita tidak tahu. Namanya keluarga itu adalah mukjizat. Makanya bahasa Quran itu mawaddatan warahmah. Dengan pernikahan itu muncul cinta dan muncul sayang. Padahal sebenarnya belum nggak kenal. Kalau dijodohkan kan nggak kenal itu. Kapan dia kenalannya, kapan dia pacarannya, kapan dia PDKT-nya, tahu-tahu setelah menikah punya anak, timbul pula rasa senang, rasa rindu. Lah terkadang itu juga ditimbulkan karena adanya keretakan, kemudian muncul. Bahkan orang yang sudah bercerai sekalipun. Sampai ada kisah itu, anaknya kecelakaan, dua-duanya ketemu di rumah sakit. Akhirnya rujuk demi anaknya. Setelah rujuk makin rukun daripada sebelum dia bercerai. Nah ini
Siapa yang berkuasa kalau bukan Allah menanamkan kecintaan itu? Ya, wallahu alam. Ya, sampai di sini sudah jam 11. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu